Artinya orang itu tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur dengan amal perintahnya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan melaksanakan perintahnya, dalam keadaan di tempat yang suci, di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, taklim suku. Dan pada hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur, dan kita termasuk orang yang bertakwa. Tapi pada bicara itu kita betul-betul takwa benar-benar ya. Yang disebut takwa takwa kita belum. Kita paling kita pulang masih tetap. Tapi kalau kita pulang takwa takwa rasanya. Tapi mudah-mudahan kita dikatakan orang yang bertakwa, karena orang bertakwa itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan itu pasti. Jadi Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kebahagiaan di dunia. Di dunia dan di akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah, berarti mereka itu pasti mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau kita pengen bahagia, maka kita bersama-sama berusaha menjadi orang yang bertakwa, dan Allah mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dimasukkan orang yang bersyukur. Amin. Semua sekalian, mohon batin hari ini selanjutnya Ustaz Ahmad Al-Farisi mungkin bagi belakangan. Tapi taklim kita tetap teruskan supaya kita mendapat pelajaran menuntut ilmu di bulan Ramadan. Ibarat kita telah berjamaah, supaya dapat pelajaran berjamaah harus ada yang mau jadi imam, harus ada yang jadi makmum. Di antara mereka semua siapa yang paling hebat? Tidak ada yang hebat. Apakah imamnya lebih baik daripada makmumnya? Belum tentu. Tapi dengan berkat ada yang maju, terjadilah bulan berjamaah dan semuanya mendapat pelajaran 27 derajat. Tapi harus ada yang maju. Jadi kata alim subuh itu, kalau nggak ada ustadznya, ibaratnya kita nggak dapat pelajaran menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita mendapat pelajaran menuntut ilmu yang pelajaran menuntut ilmu adalah kalau berilmu dan ilmu ini pada di sana. Menuntut ilmu satu saat itu lebih daripada 1 tahun. Apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan ilmu itu innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu belajar. Kalau kita nggak belajar, bukan ilmu. Disebutkan oleh Ibrahim Al-Fani dalam kitab seperti itu mengatakan, "Kulluman bighairi ilmin ya'malu, amaluhu mahdatsun." Siapapun yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Karena ada ilmunya. Setiap amal yang kita kerjakan tanpa ilmu, itu bisa tidak diterima oleh Allah karena tidak ada ilmunya, dan itu harus belajar. Asal berhadapan. Kalau kita sekedar nonton YouTube, ilmu itu belum belajar, itu nonton. Bukan belajar. Belajar itu asal itu belajar. Bagi ada kita mengingat, dan sekarang kita. Kita namanya belajar, ilmu tidak bisa ditransfer. Ilmu nggak bisa diberusut. Ada yang kuburan itu saja. Kita nggak bisa. Ilmu belajar. Ilmu wudu, kita wudu. Awal dari kita berbeda pada Allah, kita wudu yang benar. Itu ilmu itu penting. Kalau kita berwudunya salah, gimana langkah selanjutnya untuk diterima oleh Allah? Kita rajin beribadah mungkin. Tapi langkah awal fondasi untuk ibadah itu kita nggak ada. Wudu, umpamanya wudu, kita harus tahu bagaimana apa itu air mustamal. Kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, nanti contoh mohon maaf. Kalau kita wudu di rumah, contoh dari ilmu sekedar itu. Air mustamal itu bersih ke dalam ember yang ada di rumah kita, di kamar mandi kita. Itu predikat itu adalah air mustamal. Kita nggak tahu kalau air itu kadang dipakai untuk cebok itu. Dan cebok anak itu nggak bakal bisa. Kalau pakai air mustamal. Dan embernya kecil lagi, nggak sampai 20 lagi. Kita wudu, percikan air masuk ke dalam ember, jadi air itu mustamal.
Terus anak kita cebok, anak kita nggak suci, nggak terangkat hadasnya. Tetap dia kondisi semana-mana. Itu harus satu. Kalau kita langgar, batal hukumannya. Kalau kita langgar, batal. Masuk kita ambil kata sholat, kalau untuk kita udah benar. Bisa tambah dulu lagi, basuh muka, basuh kedua tangan, sampai dua siku. Mohon maaf nih, saya yakin orang muslim itu tadi semuanya semua sudah dalam disangka. Kalau waktu itu kan sampai siku kan, yang mainnya sampai siku beneran, sampai siku beneran. Kalau kita turun dari sampai siku, itu nggak tahu dulunya bagaimana kita sholatnya kalau dulunya nggak sah. Belum lagi kita cebok kalau sembarangan nggak sah cebok. Istinja wajib, beristinja itu hukumnya wajib kalau sembarangan. Ada orang beristinja, mohon maaf, air itu dikucurkan, air dikucurkan, kalau ada ambil air, kucur, itu namanya bersih. Air itu dikucurkan, bukan ditempel. Itu dari sama dengan dalam kita, cebok aja belum beres. Itulah yang kita belajar. Cebok aja belum beres. Mungkin kita kencing, ceboknya dilap doang, disiram, sederhana. Kalau nggak tahu, wudunya nggak beres, bagaimana selanjutnya? Masuk kita sholat itu kita belajar. Itu yang disebut dengan ilmu kita. Kita pun harus belajar sholat bagaimana sholat yang benar, bagaimana menjadi imam yang benar, bagaimana menjadi makmum yang benar. Semuanya ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya. Kalau jadi imam begini, jadi makmum begini, kalau salah sendiri begini. Diawali dengan umpamanya contohnya ya kita selalu berjamaah. Tidak boleh di makmum mendahului imam. Contoh. Ada sederhana kita mendahului imam itu, ini salah saja sendiri ngapain ikut imam. Ngapain kita berjamaah kalau ilmu sholat berjamaah nggak tahu. Terus Allah Akbar dulu lagi nggak ada imam masuk. Allah dulu makmum sampai ke sujud baru imam sampai. Ada begitu. Jadi itu nggak sah kita sebagai mengikut imam. Biasanya ikut imam, tapi duluan pada imam itu nggak ikut imam namanya. Sholat sendiri, contoh hal sederhana lagi yang mungkin kita kadang sholat juga. Maaf, kalau saya belajar itu berdiri betul itu gimana sih? Maaf, sudah menyampaikan. Yang saya pelajari berdiri betul itu begini, kaki lurus nih, itu kiblat. Itu baru berdiri betul kita belum beres. Ini berdiri betul. Kita baca jauh guru kita pasal Krishna kakinya lurus. Itu namanya berdiri betul. Kita kadang kaki kita kebukaan. Hal sederhana ini ketahuan kita belajar. Begini, kalau ada perdana, tutup bergelotok, di mana begitu. Hal sederhana yang mungkin ya harus diberesin lah. Kita kadang pengen belajar itu, Ustaz. Sholat khusyuk gimana? Sholat khusyuk itu dulu sholatnya. Nanya sholat khusyuk itu gimana sih Ustaz? Khusyuk gimana? Kita beresin hal-hal yang sederhana dari itu. Kalau perempuan terbuka aurat batal. Kalau perempuan terbuka aurat batal. Perempuan kelihatan rambut batal, namanya terbuka aurat. Kalau perempuan pakai mukena kelihatan dagunya, dagu bukan muka. Kalau perempuan pakai mukena sampai ke bawah sini, namanya terbuka aurat. Perempuan kalau pakai mukena sampai lewat sini, kelihatan dagunya, terbuka aurat namanya. Ini muka sampai sini doang. Hal sederhana yang kadang kita lakukan itu bikin itulah kenapa setiap ibadah kita harus belajar. Mohon maaf lagi sebagai makmum juga mungkin di sini kan. Umpamanya kata imam nih, namanya nih. Sami Allahu liman hamidah kata imam. Makmum apa jawabnya? Bukan sami Allahu liman hamidah, tapi Rabbana. Kadang mesti kedengaran makmum bilang Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Kayak gitu sebenarnya. Ya betul. Rabbana. Jadi jangan biasakan kata imam
sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah juga. Tapi Rabbana wa lakal hamd. Itu diberarti itu atau sebagai makmum atau sebagai mana bagi hal-hal yang kita betulin yang hal-hal mendasar kita beresin lah, diberesin. Contoh, apa itu rukun qauli? Dalam sholat rukun qauli adalah takbiratul ihram. Kedua, Fatihah. Ketiga, tahiyat. Keempat, sholawat. Yang kelima adalah salam. Dan itu wajib kedengaran oleh diri kita. Wajib kedengaran secara individu kita ya. Gak usah sampai tetangga kita di rumah. Kita mendengar sendiri. Kadang orang hanya Muhammad Kamil itu sholatnya. Apa itu baca Fatihah? Muhammad Kamil. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kedengaran. Isinya postur ta'aruf ta'in. Usolli waktu isya'i arba raka'atin jamaah. Allahu Akbar, isinya adalah postur ta'aruf ta'in. Aku salat waktu isya'. Cukup ada itu. Boleh sampai selesai. Itu namanya takbiratul ihram. Lihat di dalam hadis. Bukan Allahu Akbar isinya Allah. Itu bukan. Satu. Kedua Fatihah, betulin Fatihahnya, betulin. Jangan salah. Jadi wajib. Kalau kita nggak benar Fatihahnya gimana? Langkahnya nggak siap satu-satu. Atau kalau kita belajar sama guru, belajar sama guru benar saya. Ada ketika kita udah belajar, sampai kita nyari. Artinya apa nih? Belajar. Kalau nggak belajar sama sekali, kira-kira benar. Kira-kira nggak bisa. Kita berkata yang ibaratnya mentang kita itu. Oh iya, cukup sampai di sini saya bisa sampai di sini doang. Iya, memang sanggupannya sampai itu, tapi dia sudah belajar di sensor dulu. Ketiga apa? Tahiyat. At-tahiyyat, at-tahiyyat itu merupakan sudah dari dosa pada dasarnya adalah at-tahiyyat lillah. Oleh itu, dalam mengambil yang pendeknya itu. Yang lengkapnya at-tahiyyat. Kadang kita baca kalau belum biasa at-tahiyyatul mubarakah. Padahal itu adalah at-tahiyyat. Ya, yang buahnya kalau kita harus benar-benar gitu. Yang sekarang yang kayak itu apa enggak apa ilmu. Kalau kita sepelein ya, yang bodoh amat yang bodoh amat. Diperhatikan. Terus assalamualaikum itu selawat dan tadinya selawat sama salam. Assalamualaikum. Artinya kedengaran sering kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sampai itu. Jadi jangan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Alif di mana? Hal sederhana. Mungkin kalau kita terlalu pasal misalnya gitu. Hal sederhana. Beda itu yang beda begitu. Nah di sini kembali kita belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita setiap hari mendapatkan tausiah di sini tidak boleh dilakukan. Mudah-mudahan kita bertambah ilmu, bertambah hidayah, bertambah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah karena kita ada ilmu, kita amal kebaikan aku berdoa kita diterima. Kita capek. Kita harus berusaha. Berusaha jangan dibiarkan kita larut dalam kesalahan itu. Larut dalam kesalahan. Kalau baca Quran, amal dalam hijau itu Quran, barang siapa yang tidak bertajid di dalam baca Quran, dia berusaha. Jadi kelihatan baca Quran, tapi panjang pendeknya kesana kemari itu sama. Salah itu yang nggak benar, yang nggak benar tuh kira-kira nyari pahala ya. Bukan nyari pahala, tapi kalau masalahnya sama. Kalau kita tadarus, harus itu tadarus itu asal katanya adalah tadarus ya tadarusan. Kalau kita orang belajar musyawarah itu namanya ilmu musyawarah. Tadarusan, tadarusan dia tadarusan. Itu kalimatnya namanya ilmu musyawarah, saling menjaga. Si A baca, si B menyimak, si A membaca atau sebaliknya. Itu namanya tadarus. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sama Jibril. Nah, kegiatan tadarus itu memang ada.
bukan bid'ah, itu memang ada asalnya. Tadarus itu saling menyimak satu sama lain, itu namanya tadarus. Dan yang mendengarkan itu memperhatikan kalau dia salah, kita bersama dia karena dia yang mendengar ini lebih peka daripada yang baca. Kadang yang baca lagi keasikan, yang mendengar bentar. Jangan marah kita kalau kita lagi baca Quran, itu kalau orang yang marah. Karena yang betul itu lebih peka. Kita jangan asal. Nah, dikit jangan. Salah dikit ya salah kalau salah. Ibadah itu kalau salah ya salah. Kita nih berwudu, tentu dikit, basta. Tentu banyak, basta. Baca Quran salah dikit, ya salah. Dikit ya salah, tetap salah. Yang pendek dipanjangin, yang panjang dipanjangin, itu salah. Ini bukan baca Quran, itu tetap aja terus baca Quran. Sedapat kita, Allah dan waktu dari kita. Yang tapi dari halaman itu saya tak baca Quran. Kalau tidak dosa, sudah salah itu tetap aja baca. Sisanya kita minta ampun kepada Allah kalau salah. Banyak kalimat-kalimat Quran yang kelihatan itu kalau apa ini jangan memang salah. Kalau salah itu yang benar. Tadi temanya apa? Nuzul Quran. Nuzul Quran itu tentang turunnya Al-Quran. Mari kita cerita pada Al-Quran. Mungkin dari Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Wa 'allamahu dan mengajarkan. Di sini seolah-olah sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan orang yang mengajar. Dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini kita berikan orang yang sebaik-baik di antara kalian. Ada guru, ada murid. Itu sebaik-baik kegiatan. Sebaik-baik kegiatan. Karena di dalam ta'lim itu kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita yang turun dan kita bisa mempraktekkannya. Contohnya, mudah-mudahan kita terus belajar membaca Al-Quran karena Al-Quran itu adalah ibaratnya itu di dalam membaca Al-Quran itu ada kan namanya salat itu kan ada yang baca Al-Quran kan. Salat itu ada namanya Fatihah. Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Itu kenapa orang tua kita itu menyuruh kita lagi kecil belajar Al-Quran. Kalau kita nggak mensyukuri waktu kita mengusahakan untuk belajar Al-Quran dari kecil, mungkin sudah bisa tidak apa-apa. Tapi kalau kita nggak belajar, kita nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Jadi bikin bisa sendirinya nggak bisa. Sesuatu itu harus belajar. Oh, udah gede jadi nggak apa-apa belajar. Oh, saya sudah tua, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Ibaratnya rata-rataan kita ada kata terlambat. Tapi buat anak-anak, kalau bisa disyukuri itu waktu mumpung Allah masih kasih kita kesempatan masih kecil, itu waktunya belajar. Masih kecil kayak anak kita itu usahakan. Karena kita tambah hari, tambah bulan, tambah hari, tambah bulan, tambah bulan. Kalau kita nggak sampai kesempatan itu untuk belajar, waktu kita hilang. Tahu-tahu kita gede, tahu-tahu kita SMP, tahu-tahu kita SMA. SMP, SMA, ada yang SMA baru ikro. Kenapa? Masa kecilnya dibuang, nggak dimanfaatkan untuk belajar. Nah, itulah namanya kesempatan yang mungkin kita buang. Dan Allah mengasih kesempatan itu, cuma kita nggak meraih. Allah kasih kesempatan itu kita yang salah. Bukan Allah yang salah, kitanya yang salah. Maka itu, ayo kita belajar waktu kita buka. Wah, tetap aja belajar. Kalau kita nggak belajar, kita baca sendiri nih. Saya kurus supaya saya. Pamannya baca ya, saya kurus supaya biar baca sendiri. Contoh baca sendiri nih, baca sendiri. Gak apa-apa baca sendiri. Saya kurus supaya Minannasi ma'awazratum angkita jika ayat itu kalau lancar alhamdulillah. Tapi kalau lambat membacanya nggak apa-apa. Saya
ya itu berapa huruf pulang balik itu besar ya itu poin terus tuh orang baca Quran itu poin terus orang baca aja kalau lancar ya pahalanya terus tapi kalau saya itu berapa apa jangan malu jangan merasa saya kalah jangan tetap aja dibaca saya nggak ada habisnya kalau benar ada solusi ya kita minta ampun kita jangan sampai gara-gara itu malas baca Quran cuma intinya tetap aja kita harus terus belajar untuk memperbaiki itu jangan sampai kita berlarut selalu dalam kesalahan kira-kira itu padahal salah kira-kira benar padahal salah itu disuruh kita belajar memperbaiki itu semua akhirnya apabila kita contohnya contoh apabila kita ada terus ada yang berdoa kita wajib nurut wajib karena kita keasikan membantu merasa paling benar sudah padahal ada yang menurut kita yang dia tuh lebih peka langsung aja kita nurut kalau kita baca salah lalu kita pada coba teman oh dia jalan terus jangan itu sama teman ada tegur kalau nggak mau ditegur ngapain ada susah masih aja sendiri di rumah. Itu gunanya tadarus ada yang mengingatkan supaya benar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah menuntut ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan kita nggak bosan-bosannya menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ila lahir. Menuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Itu perintah Nabi. Mudah-mudahan kita duduk di sini tidak lain melaksanakan perintah Rasul itu. Tuntutlah ilmu dan alhamdulillah ada fasilitas untuk ilmu kita. Supaya fasilitas itu alhamdulillah kita bersyukur ayo kita mengumpulkan masjid ini dengan salat 5 waktu berjamaah mengumpulkan ada fasilitas alhamdulillah di sini. Alhamdulillah diberi kesempatan, alhamdulillah diberi kesehatan, alhamdulillah diberi keamanan. Kita syukuri. Kesehatan apa? Kalau kita ini sakit, kita bakal bisa duduk di sini dulu kali. Tapi alhamdulillah hari ini kita diberi sehat oleh Allah. Sakit gigi aja nggak bakal duduk di sini, pasti pulang. Diberi kesehatan, syukuri kesehatan itu dengan duduk di majelis ilmu. Rasulullah bersabda, "Idza waradtum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati kebun surga, farta'u, berpikir, "Wa ma yajannah ya Rasul, apa itu kebun surga ya Rasul?" Majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu Rasulullah menggambarkan seperti kebun surga. Kebun surga itu kan belum surga, baru kebun. Kebun surga itu belum surga, baru kebun. Nah, orang duduk di majelis ilmu, duduk di kebun surga. Ada harapan masuk surga. Ada harapan masuk surga ini. Kebunnya ada rumah kita, apa lagi surganya? Kebun surga itu kebun surga. Tapi majelis ilmu itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai kebun surga. Pengen masuk surga, masuk kebunnya surga. Karena di dalam kebun ini ada harapan masuk surga. Rasulullah semua alasan bersabda, antara contohnya Barang siapa menjalani satu jalan, dia akan disuruhi ilmu untuk menuntut ilmu. Setelah Allah mengatakan, bila tidak Allah mudahkan dia masuk surga. Kenapa dengan ilmu mudah dia masuk surga? Kalau nggak ada ilmunya, susah. Ilmu itu ilmu nurun, ilmu itu cahaya, cahaya dari kegelapan. Orang banyak ilmunya, banyak cahayanya. Orang nggak ada ilmunya, nggak ada cahayanya. Seandainya kita jalan, di jalan yang gelap, nggak ada cahaya, kita bakal nabrak dan itu sakitnya kembali ke kita sendiri. Artinya ilmu itu mengarahkan kita kepada ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini jalan yang berubah, ini nggak berubah. Ilmu itu. Maka dari itu, ayo kita melakukan setiap hari yang kita ambil 10 ini memakmurkan. Usahakan kita kalau bisa jangan hilang, kita dengarkan. Mudah-mudahan kita nggak tahu hidayah itu datang apa nggak tahu. Ada nanti ustadz yang sederhana, tapi kok nempel banget, ya? Tapi kita nggak tahu.
Jangan mikir begini, kita siapa pun dia, jangan biasa lagi. Ustaznya hebat, oh dia, wah, ini apa? Pulang jalan, siapapun Ustaznya, datangin, ikutin, kita dengerin, hidayah dari Allah. Nanti Allah yang bukakan itu, siapapun orangnya. Begitu juga Jumat, pokoknya siapapun dia, jangan, tetap aja nasihat dari khutbah itu Allah tetap aja. Tapi ada waktunya mungkin pas ya, Allah Ta'ala ngasih waktu itu, kita nempel ya, dan meresap di hati kita, dan jadi kesadaran kita. Tapi ada juga, benar-benar setiap hari, kita mungkin belum meresap, mungkin. Kenapa bisa belum meresap? Karena mungkin hati kita masih gersam, hati kita masih keras. Hati kita ketutup. Hati itu ibarat wadah, contohnya saya contohkan bahasanya, mohon maaf. Hati itu wadah yang bisa menerima. Iya, kalau wadahnya dipasang. Kalau wadahnya nggak dipasang, apa yang diterima? Atau wadahnya tumpuk begini, apa yang dimaksudkan? Tidak ada. Tapi kalau hati kita gembur, hati kita gembur itu kan gembur karena kalau di Islam itu kan bagus, gembur kan namanya. Kalau ada nasihat dari mana pun masuk, Islam gembur. Itu hatinya yang gembur. Kalau hatinya keras, air macam ini kayak semen sana. Kayak semen sana. Ramadan mengajarin kita supaya hati kita itu lembut. Kita akuin deh, kalau hati kita keras itu nggak bisa menerima kebenaran. Padahal kebenaran itu datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah pada hakikatnya, bukan dari Ustaz. Kalau kita mikir kebenaran itu datang dari Ustaz, karena kita milih Ustaz. Tapi kalau kita yakin kebenaran itu datang dari Allah, siapa pun berkata, kita dengar ini hadiah dari Allah yang kalau kita terima, tambah terus, tambah subur hati kita. Mudah-mudahan dengan tambah subur kita bisa menjalankan perintahnya. Hati lembut itu gampang dinasihati. Hati lembut itu gampang dinasihati. Kalau hati keras, jangan dinasihati, diomelin ya teman. Mudah-mudahan dengan setiap hari kita mengikuti ini, mudah-mudahan insya Allah adalah yang masuk. Sedikit banyaknya ada yang masuk, itu yang terjadi. Kita nggak tahu kapan masuk, itu nggak tahu. Allah tapi ayam tidak itu nampak. Tetapi dalam hari-hari kalian ada nafas langsung dari Allah. Allah tetap Allah. Tunggu nafas itu, tunggu. Kalau kita nggak tunggu, dia nggak dapat. Ditunggu itu artinya Allah kata Allah ini. Nah, ada tambah lagi bisa sehingga kita mendapat ketenangan batin, ada kepuasan dari manapun yang nasihat itu datang, insya Allah kita bisa menerima dan mudah-mudahan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana Dia memberikan pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya al-haqqu bil rabbika, kebenaran itu datang dari Allah. Jangan pandang siapa yang berbicara, tapi pandanglah ini apa yang dibicarakan itu oleh kita ambil. Itu yang penting. Jadi kita nggak pilih siapapun, buatnya dengerin. Siapa pun. Insya Allah kita dapat ilmu yang bermanfaat. Simpulannya pada hari ini, ayo kita terus belajar dari hal-hal yang sederhana supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Dari wudhu yang benar, salat yang benar dan selanjutnya. Kadang kita mempertanyakan hal yang tinggi. Yang ditanyakan salat, ya Ustaz, bagaimana salat kita supaya khusyuk, supaya betul-betul pada hari kita, betul-betul wudhu kita. Kalau wudhu kita bahasakan, selanjutnya semuanya. Hal sederhana. Itulah yang disebut menuntut ilmu itu wajib. Sampai situ aja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya mereka juga sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang dia. Dia membaca surah Al-Baqarah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Dalam badannya Allah.
membukakan hati kita untuk memberikan kita ilmu yang bermanfaat kita selamat di dunia dan Amin. Segala Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.